Shalom, kembali dalam renungan pada hari ini kita lihat Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan peroleh kemurahan. Kata murah hati dan kata kemurahan dalam Matius 5 ayat 7 ini berasal dari kata yang sama dengan kata belas kasihan. Jadi murah hati atau kemurahan adalah sama pengertian dengan berbelas kasihan. Oleh karena itu kita akan melihat beberapa hal di sini yang berkaitan dengan kemurahan hati. Kemurahan hati adalah apa yang seharusnya nampak atau dinampakkan oleh seorang Kristen. Alkitab mengamanahkan kepada kita yang percaya Tuhan Yesus bahwa kita bukan hanya pendengar firman Tuhan, tetapi pelaku firman Tuhan. Karena itu, orang yang berkata, "Aku mengasihi Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku dan dengan segenap kekuatanku dan dengan segenap akal budiku," maka haruslah menyatakan dengan mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri. Contohnya seperti apa yang telah diteladankan oleh Barnabas, Dorcas, perwira Kapernaum, Ibu Teresa maupun Romo Mangun. Mereka adalah kasih dalam perbuatan, bukan nato. Nah, kedua, kemurahan hati bukan sekedar hati yang berbelas kasihan, melainkan tindakan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan. Untuk itu kita harus mau membayar harga agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Mereka seperti domba tanpa gembala. John MacArthur mengatakan, kemurahan hati selalu membuat kita kehilangan milik kita untuk orang lain. Mungkin itu waktu kita, uang kita, tenaga kita, dan seterusnya. Ketika orang Samaria itu menunjukkan belas kasihannya, dia harus membayar harga, mengangkat orang yang disamun itu ke atas keledainya, membawanya ke penginapan, merawatnya, dan membuka dompetnya untuk penginapan dari orang yang disamun tersebut. Orang yang menaruh kasih terhadap sesamanya, ini adalah sifat Tuhan Yesus. Kemana ia pergi, ia menaruh belas kasih pada mereka dan melihat kepada siapa kita bermurah hati. Terhadap jiwa yang tersesat, memberi traktat, terhadap yang lemah dan sakit, relakah kita menolong mereka, terhadap mereka yang gagal ataupun jatuh. Jika kita tutup mata terhadap kebutuhan orang lain, itu adalah keras hati. Orang yang bermurah hati ialah dapat melihat akan kebutuhan orang lain, ia rela berbagi, memberi bukan sembarang memberi tetapi tepat sasaran. Jadi bermurah hati bukan menjadikan orang benalu yang bersandar pada kita, tetapi bermurah hati membuat orang bertumbuh dalam bersandar pada Tuhan. Pengamsal 28 ayat 27 berkata, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Kemurahan hati yang berkait dengan kehendak Tuhan tidak akan rugi. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan peroleh kemurahan. Ketika kemurahan hati kita itu dihubungkan dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah rugi, sebab sumber kemurahan hati kita adalah dari Tuhan sendiri. Karena itu, kalau Tuhan sudah memberi banyak kepada kita, maka janganlah kikir dan janganlah serakah, sebab hal itu bisa mendatangkan celaka bagi kita. Saya yakin bahwa Tuhan sudah memberikan banyak hal kepada saudara, dan saudara juga sudah menerimanya. Karena itu, saudara pasti sanggup memberi. Dalam memberi sesungguhnya tidak ada yang rugi. Ya, upah dari kemurahan hati kita yaitu kebahagiaan yang juga datangnya dari Tuhan. Saudara sekalian, jika kita sungguh percaya kepada Tuhan, dan kita pun bisa bermurah hati. Kemurahan hati akan menjadi kesaksian yang nyata bagi dunia. Kemurahan hati adalah apa yang ingin dilihat oleh Tuhan pada setiap kita orang percaya. Dan ingatlah perintah Yesus dalam Lukas 10 ayat 37 berkata, pergi dan berbuatlah demikian. Ingatlah ketika Bapa mengasihi kita dan berbelas kasihan kepada kita,
Ia menyatakan kemurahannya dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib demi keselamatan kita. Karena itu, kita pun harus menyatakan kasih dan kemurahan kita dengan rela berkorban bagi kebaikan sesama kita. Kemurahan hati adalah wujud nyata bahwa kita beriman sejati dan di akhir zaman nanti akan dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Saudara sekalian, pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah aku menghadirkan Tuhan Yesus yang peduli itu? Ketika saudara-saudara kita mengalami kelaparan, di manakah kepedulian kita? Ketika ada saudara yang mengalami kesulitan, di manakah uluran tangan kita? Ketika ada saudara kita yang mengalami kekecewaan atau duka cita, di manakah penghiburan kita? Ketika gereja membangun, di manakah partisipasi kita? Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan bagi hidup kita, dan kita imani dan boleh melakukan firman Tuhan menjadi orang yang bermurah hati dan memperoleh kemurahan dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami yang percaya, sehingga kami dimampukan juga boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.